Bupati Serang, Ratu Rahmatul Zakiah mengumumkan status siaga darurat bencana kekeringan di Kabupaten Serang. Status ini akan berlaku selama 1 bulan ke depan. Bagaimana pelaksanaan status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Serang? Kita telah bersama Asisten Daerah 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Serang, Febrianto. Terima kasih Pak Febrianto sudah bergabung bersama Jopos TV. Terima kasih juga Mbak, selamat sore menjelang petang. Ya, Pak Febrianto, saat ini wilayah mana saja yang mengalami kekeringan di Kabupaten Serang dan berapa banyak jiwa yang terdampak? Wilayah yang terdampak kekeringan, karena data ini dinamis ya Mbak ya. Saat ini dampak kekeringan telah teridentifikasi dan dilaporkan terjadi di 20 desa yang tersebar dalam 10 kecamatan. Jumlah warga yang terdampak krisis air bersih mencapai 14.883 kepala keluarga. Di antaranya kecamatan itu Tanara, Tirtayasa, Pontang, Binuang, Ciomas, Petir, Bojonegara, Kibin, dan Carenang. Kebetulan kemarin di hari HUT RI ke-81, kami pemerintah Kabupaten Serang melakukan baksos, memberikan air bersih ke beberapa kecamatan, diantaranya Bupati Serang melakukan penyerahan air bersih donasi itu ke Kecamatan Binuang dan Carenang. Adapun Bapak Wakil Bupati, dia ke zona Tanara, Tirtayasa, dan sedangkan Sekretaris Daerah ke Kecamatan Petir. Ya, dari seluruh wilayah yang mengalami kekeringan terparah terjadi di mana Pak? Kekeringan terparah pada saat ini, jika dilihat dari indikator hari tanpa hujan kekeringan ekstrim lebih dari 60 hari ini, kondisi terparah terpantau di beberapa kecamatan wilayah pesisir timur Kabupaten Serang seperti Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Pontang, Binuang, Carenang, dan wilayah selatan yaitu Kecamatan Petir juga sudah terdampak kekeringan. Oke, baik Pak. Sebenarnya apa pertimbangan Pemkab Serang dalam penetapan status siaga bencana kekeringan di Kabupaten Serang selama 1 bulan ke depan ini? Jadi pertimbangannya gini Mbak, kita tidak serta-merta memberikan penetapan status siaga bencana kekeringan itu. Kita menetapkan itu berdasarkan pada rekomendasi BMKG yang mengkonfirmasi bahwa Provinsi Banten telah memasuki musim kemarau dengan curah hujan yang diprediksi tetap rendah hingga bulan September mendatang di 2026 ini. Selain itu, terdampak temuan kondisi kekeringan ekstrim di beberapa titik dan potensi meluas kekeringan di 27 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Serang yang mencakup 116 desa. Puncak musim kemarau yang berlangsung secara bergantian di berbagai zona, khususnya di bulan Juli sampai September, juga mengharuskan adanya kesiagaan pelayanan yang dinamis. Oke. Langkah apa saja Pak yang dilakukan Pemkab selama masa status siaga darurat bencana? Nah, langkah-langkah yang kami ambil ini adalah sebagai langkah konkret hasil diskusi musyawarah kami selama masa siaga darurat. Pemkab Serang melalui BPPD melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut. 1. Mempersiapkan cakupan pelayanan dropping air bersih, melakukan distribusi air bersih melalui kolaborasi dengan unsur-unsur kepolisian, dunia usaha seperti PDAM, BPR, dan kelompok masyarakat. Di dalamnya ada Basnas Kabupaten Serang, Lajisnu Kabupaten Serang, yang semuanya berkolaborasi untuk membantu mengatasi adanya kekeringan di beberapa kecamatan. Dan selanjutnya langkah kami akan mengajukan usulan hibah 3 unit mobil tangki air berkapasitas 4.000 liter kepada BMP
BNPB guna meningkatkan kapasitas operasional secara paralel dan mempercepat respon di lapangan. Oke, baik. Bagi warga, Pak, yang membutuhkan bantuan air bersih harus melapor kemana? Nah, ini secara sistematisnya, warga yang wilayahnya terdampak mulai kesulitan adanya air bersih dapat segera melaporkan ke pemerintahan desa yang pertama tentunya. Dan yang kedua, pemerintahan kecamatan setempat. Nah, dengan setelah adanya laporan dari desa dan kecamatan, mereka baik pemerintah desa dan kecamatan melaporkan di tingkat kabupaten, yaitu melalui Ibu Bupati tembusan ke BPBD Kabupaten Serang untuk dipetakan tingkat urgensinya dan diprioritaskan dalam operasional distribusi air bersih dimaksud. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Asisten Daerah 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Serang, Febrianto. Terima kasih.